Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnil Khotimah, NIM 2042011731. Saya kelas 3D PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari pembelajaran strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelengkapan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkau. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Ya anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Husnil Khotimah. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang fikih, tentang rukun Islam. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu rukun Islam? Ada berapa ya rukun Islam? Rukun Islam artinya pokok-pokok ajaran Islam. Nah, umat Islam wajib mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam berarti juga suatu yang harus dilakukan oleh orang Islam. Islam artinya selamat anak-anak dan juga berarti sejahtera. Nah, orang Islam laki-laki disebut Muslim dan orang Islam perempuan disebut Muslimah. Nah, umat Islam wajib melaksanakan ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam yang tadi disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam sendiri ada 5, yaitu 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Mengerjakan sholat 5 waktu, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Menunaikan ibadah puasa, 5. Menunaikan ibadah haji. Nah, yang ibu sebutkan tadi itu adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 ya anak-anak. Sekarang mari kita mempelajari masing-masing rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Nah, syahadat artinya persaksian atau pengakuan. Syahadat menandakan bahwa kita bersaksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalimat syahadat ada 2 ya anak-anak. Yang pertama bunyinya adalah Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, anak-anak, umat Islam wajib melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang tidak sholat maka telah merobohkan tiang agama. Nah, begitu pula kalau kita sholat kita akan mendapat pahala. Kalau kita tidak sholat kita akan mendapat dosa.
Dalam sehari semalam, kita melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib sebanyak 5 waktu. Nah, apa saja sholatnya? Sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, sholat asyar sebanyak 4 rakaat, sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, sholat isya sebanyak 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Umat Islam wajib juga membayar zakat. Artinya bersih dan suci. Zakat dapat membersihkan jiwa dan harta yang kita miliki. Nah, karena dengan harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin. Jadi kita harus berikan hak mereka melalui membayar zakat. Nah, zakat jiwa ini yang biasa dikeluarkan pada bulan Ramadan yang bernama zakat fitrah. Lalu ada zakat harta yang disebut zakat mal. Zakat mal ini dibayarkan jika sudah cukup nisabnya. Nah, anak-anak ibu, kita harus memberikan zakat dengan ikhlas. Jika kita membayar zakat, insya Allah rizki kita ditambah oleh Allah. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa artinya menahan diri dari tidak makan dan minum, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika puasa, kita harus menahan amarah dan juga tidak berkata kotor. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi orang Islam yang baligh dan berakal. Nah, orang Islam yang tidak sengaja berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan dosa. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Nah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji adalah mengunjungi Ka'bah. Ka'bah adalah kota Mekah, Arab Saudi. Nah, ibadah haji ini hukumnya wajib bagi Islam yang mampu dari biaya dan sehat. Nah, ibadah haji ke Baitullah, yaitu di kota Mekah, Arab Saudi. Selanjutnya tanya jawab. Soal yang pertama, bagaimana cara evaluasi guru di akhir pembelajaran? Jawabannya, dalam hal ini para guru dalam mengevaluasi peserta didiknya sangat penting dan membutuhkan banyak informasi tentang peserta didik yang akan dievaluasi. Tentu hal ini tidak mudah bagi seseorang guru yang tidak pernah mengevaluasi peserta didiknya, tetapi hal ini akan lebih mudah jika guru memahami interaksi peserta didik, termasuk guru sosiologi. Guru sosiologi merupakan guru yang lebih paham tentang interaksi peserta didik, karena sebelum ia menjadi seorang guru, tentu saja ia sudah mempelajari interaksi pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara observasi tertuju langsung ke lapangan. Yang kedua, mengapa penting dilakukan remedial pada siswa? Jawabannya, secara khusus pengajaran remedial bertuju agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan sekolah melalui proses Soal ketiga, bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran? Jawabannya, guru yang profesional dituntut untuk menguasai teknik penyampaian materi yang harus digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu
strategi pembelajaran dalam kelas. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara di mana seorang guru bisa menyesuaikan kondisi di dalam kelas untuk dapat menyampaikan materi yang diberikan kepada anak didik agar dengan mudah anak didik bisa menangkap apa saja yang disampaikan oleh seorang guru. Dengan adanya strategi pembelajaran, maka proses pembelajaran mengajar di dalam kelas akan lebih efektif dan efisien.